Adik-adik, di dalam tubuh kita terjadi sistem peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah itu? Dan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Aziza. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang mengalir dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonari. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonari ke serambi kiri jantung. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar yaitu aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran antara darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan jantung. Nah adik-adik, itu adalah sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang, organ tubuh apa saja ya yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu lagi. Organ tubuh yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru pada sistem peredaran darah kecil. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh skat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena berfungsi menyalurkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang jumlahnya ribuan. Semakin ke ujung, semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli.
Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham? Sekarang kita sudah mengetahui tentang sistem peredaran darah pada manusia, serta organ-organ yang terlibat di dalam sistem peredaran darah. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.